Setelah cuti bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 yang panjang ini, Yui mohon maaf kepada seluruh sobat Klonime karena baru dapat kembali melanjutkan chapter kakek tua yang terbaru. Mungkin banyak channel tetangga yang sudah lebih jauh dan lebih dahulu upload menghibur sobat di seluruh dunia. Namun Yui dan Klonime Team selalu berusaha menyajikan yang terbaik tanpa adanya VO yang menggunakan sistem, melainkan keseruan akan suara murni narator dari Klonime Team. Untuk itu, Yui dan Klonime Team berterima kasih kepada sobat Klonime seluruh dunia yang masih setia stay tune terus di Klonime Channel. Sementara yang merasa kurang terpuaskan, silahkan di skip dan tetap menggunakan komentar positif juga membangun, serta hormati sesama kreator maupun penikmat tanpa menyinggung HAM masing-masing. Gunakan etiket positif agar tidak melakukan komentar yang mengandung spam atau spammer, apalagi mengandung unsur yang tidak seharusnya dilontarkan seperti ketentuan pada YPP. Dan semua itu dapat terwujud dengan mari bersama kita tegakkan etika bersosialisasi yang baik ya Sobat Klonime, tentu demi kenyamanan bersama. Thank you very much for your attention and all appreciated. So kita let's go ke dalam ceritanya, oke sob? Akhirnya, Human King Seal Master Ye Junlin melayang gagah di angkasa. Sosok sempurna hasil evolusi ini diselimuti aura melebihi dewa. Setiap inci tubuhnya memancarkan kilauan menyilaukan. Rambutnya terbakar memancarkan energi cahaya yang begitu cerah, hingga membuat siapapun mata memandang terasa pedih. Sungguh pemandangan luar biasa. Melihat kemunculan dari sosok Master Ye Junlin yang mengerikan, para ketua suku penjaga pohon keramat Dewa Luo langsung terkejut setengah mati. Ketua suku kayu dan batu pun tergagap bicara. Mereka tak menduga ada manusia dengan kekuatan segila ini, hingga mengkerutkan nyali mereka begitu ciut. Sementara di hadapan dua ketua suku yang sudah kebakaran jenggot karena panik, ketua suku binatang pun merasakan hal yang sama. Begitu menyadari sosok Human King Seal di hadapannya adalah sosok legendaris, yang bahkan membuat seluruh bulu kuduknya langsung berdiri. Jelas-jelas sosok itu bagaikan monster di atas tingkat dewa yang mudah menggilas mereka. Semua layak semut rentan terinjak dan begitu rapuh. Di bagian lain hutan yang sama, Ouyang Feng tersentak kaget menyaksikan kemunculan Dharma raksasa yang menggetarkan. Sosok kolosal itu memancarkan aura kekuatan tak terukur yang membuat bulu kuduk berdiri. Melihat Human King Seal yang muncul kemudian, Ouyang Feng bergumam dalam hati dengan perasaan campur aduk. Itu sosok mengerikan dari Divine Ability Form. Kekuatannya bahkan melampaui Hanging Temples. Di tengah penampakan mengerikan itu, Ouyang Feng terus merenung dengan wajah yang dipenuhi kepanikan. Siapa yang sanggup memanggil sosok menakutkan seperti ini? Jangan-jangan ini dipanggil oleh Heavenly Lord Ye Junlin? Gumamannya terdengar ragu, namun rasa ngeri yang menyelimutinya nyata. Getaran aura Human King Seal Ye Junlin terlalu dahsyat untuk diabaikan. Adegan kembali bergeser di mana Qianye berada, tak jauh dari kemunculan Human King Seal yang semakin mengerikan dalam wujud evolusi barunya. Qianye menatap ngeri, wajahnya pucat ketakutan bergumam dalam hati. Bagaimana mungkin ada divine form sekuat ini di sini? Bahkan yang terkuat di pusat alam Kunlun sekalipun, tak ada artinya dibanding sosok ini. Aku bahkan tak bisa berbuat apa-apa selain gemetar ketakutan. Rasa takut menguasai seluruh tubuhnya, menyaksikan penampakan mengejutkan itu. Di balik rasa takut dan gemetar menyaksikan kemunculan Dharma sempurna Ye Junlin, Qianye sebagai muridnya justru semakin bingung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia bergumam. Inikah salah satu trik mengerikan yang dimilikinya? Akalku tak sanggup memahami semua rahasia yang disembunyikan olehnya, ujar Qianye dengan pandangannya terpaku penuh kengerian. Menyadari betapa dalamnya jurang rahasia dan kekuatan sang master yang mengerikan, adegan kembali fokus pada Ye Junlin yang kini mencapai puncak kemarahan. Dengan suara menggelegar di atas langit, sang Celestial Emperor telah hadir. Masihkah kalian nekat melawan? Teriakannya menghujam keenam raja penjaga pohon Dewa Luo di hadapannya. Wajahnya tetap tenang, namun kilatan tajam di matanya yang bercahaya mengungkapkan amarah tersembunyi yang mengerikan.
Dari bawah, terdengar jeritan panik para raja penjaga itu, yang kini berseru memohon ampun pada Master Ye Junlin yang murka. Namun dari 6 penjaga pohon suci Dewa Luo itu, tak semua memiliki pikiran jernih. Raja suku batu, yang tubuh dan kepalanya memang sekeras batu, benar-benar pantas menyandang gelar si kepala batu. Dengan sikap keras kepala yang menyebalkan, ia tetap angkuh dan meremehkan Ye Junlin. "Serang bersama-sama, kita hancurkan si kolosal sombong itu!" teriaknya sambil mengepalkan tangan dan memprovokasi kelima rekannya untuk menyerang, menunjukkan betapa bodohnya ia menilai situasi. Dengan kepercayaan diri buta dan keras kepala yang tak terbendung, Raja suku batu melesat membabi buta menyerang menuju Ye Junlin. Namun si kepala batu gagal menyadari bahwa kelima rekannya tak sefatal dirinya. Mereka masih memiliki secuil akal sehat untuk tidak ikut menjadi bodoh menghantamkan kepala mereka ke arah Ye Junlin dengan sembrono seperti dirinya. Melihat kebodohan dan kecerobohan ketua suku batu yang berlebihan, 2 dari 5 raja lainnya, ketua suku binatang dan ketua suku bersisik, hampir tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tubuh mereka gemetar, wajah pucat pasi, serta jantung berdebar tak karuan. Mereka sangat paham betapa mengerikannya Ye Junlin, sosok yang bahkan melebihi para dewa. Namun si kepala batu ini tetap nekat menantangnya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi mengerikan yang akan ia terima. Ketua suku bersayap pun tak kalah gemetar. Seluruh tubuhnya menggigil, tak terkendali menyaksikan kebodohan ketua suku batu. Lidahnya keluh, hanya bisa merasakan ketakutan yang mencekam. Ia tahu persis rekannya yang keras kepala itu sama sekali bukan tandingan bagi Ye Junlin, sosok yang bahkan melampaui para dewa. Sambil mengerenyitkan gigi, ia hanya bisa membayangkan nasib mengerikan yang menimpa si kepala batu itu karena telah menantang Ye Junlin. Ketika tubuhnya hampir mencapai jarak serang, ketua suku batu masih saja diliputi amarah buta terhadap Ye Junlin. Namun ketika saat detik-detik terakhir itulah kesadarannya muncul, betapa bodohnya ia selama ini. Ketua suku batu baru menyadari bahwa sosok Ye Junlin yang berada di hadapannya bukanlah lawan yang bisa diremehkan, apalagi dikalahkan. Sayangnya, penyesalan itu datang terlalu terlambat baginya. Ketika Raja suku batu akhirnya menyadari ketidakseimbangan kekuatan mereka, Ye Junlin memandangnya dari atas langit dengan tatapan dingin. "Memang pantas kau disebut si kepala batu," ujarnya dengan suara dalam, namun penuh kengerian. "Dari 6 penjaga pohon Dewa Luo, kaulah yang paling keras kepala. Kau sungguh batu yang tak bisa diajak bicara dibandingkan kelima suku lainnya." Pandangan Ye Junlin yang tenang itu justru membuat suasana semakin mencekam. Dengan satu gerakan sederhana dari kepalan tangan raksasa Dharma formnya, Ye Junlin melepaskan gelombang aura panas yang mencekam. Dari kejauhan, cahaya menyilaukan dari serangan Heaven Severing Finger-nya mulai menyelimuti tubuh ketua suku batu. Kilatan energi mematikan itu bergerak dengan presisi sempurna, membungkus si kepala batu dalam cahaya terang yang tak tertahankan, pertanda akhir yang tak terelakkan. Dalam sekejap, pancaran panas menyengat dari lengan kolosal Ye Junlin menyambar tubuh ketua suku batu. Terperangkap dalam genggaman maut itu, si kepala batu hanya sempat menjerit, "Tidak!" sebelum nasibnya tertentukan. Perlahan tapi pasti, tubuhnya mulai retak dan hancur. Terurai partikel demi partikel, dilahap energi mematikan dari serangan Dharma form Ye Junlin yang tak terbendung. Dengan tatapan penuh penyesalan, ketua suku batu yang tubuhnya sudah hancur berkeping-keping hanya bisa menatap kosong. Pada detik-detik terakhirnya, ia pun memahami kebenaran pahit. Ye Junlin di hadapannya benar-benar memiliki kekuatan sempurna yang melampaui dewa. Namun kesadaran itu datang terlambat, wajahnya mulai melebur, perlahan terurai oleh panas menyala-nyala dari serangan kolosal Ye Junlin yang menghancurkan setiap inci tubuhnya tanpa ampun. Bahkan tubuh keras sang ketua suku batu pun tak mampu bertahan. Perlahan hancur menjadi debu halus yang beterbangan.
Hanya tersisa satu bola mata yang cahayanya kian memudar, menjadi saksi bisu detik-detik terakhir sebelum seluruh eksistensinya musnah tanpa bekas. Butiran demi butiran tubuhnya yang keras itu menguap diterjang serangan maha dahsyat Dharma Form kolosal sang Emperor, Ye Junlin. Pandangan mengerikan itu beralih ke 5 raja penjaga yang tersisa. Tubuh mereka gemetar ketakutan menyaksikan nasib tragis ketua suku batu. Ketua suku kayu gagap berkata, sementara 3 lainnya hanya bisa terdiam membisu, menatap Ye Junlin. Namun ketua suku binatang memberanikan diri menyerah sambil berseru, Heavenly Lord, kami akui kelancangan kami. Sudilah mengakhiri pertikaian ini tanpa lebih banyak korban saling menghancurkan. Suaranya gemetar, berusaha meminta belas kasih Master Ye. Di tengah permohonan ampun kelima ketua suku, tiba-tiba sebuah telapak tangan raksasa menyala, diselimuti lahar dan kobaran api membara, mulai menghujam ke arah mereka. Saat tangan kolosal Dharma Form Ye Junlin itu mendekati daratan, seluruh area di bawahnya langsung mendidih. Udara bergejolak oleh panas yang menyengat, seolah bumi sendiri menguap di bawah amarah sang Heavenly Lord Ye Junlin yang mengerikan. Merasa dipermainkan ke-6 ketua suku itu, Ye Junlin murka melepaskan serangan mematikan dari telapak tangan dharmanya. Kalian pikir bisa permainkan kelangku? Ujarnya penuh amarah sambil melesatkan pukulan mengerikan ke arah 5 ketua suku yang tersisa. Kalian yang angkuh kini minta ampun setelah si kepala batu hancur. Andai aku lemah, pasti kalian sudah melenyapkanku. Amarah Ye Junlin bergema saat serangannya menerpa daratan, melumat habis ke-5 ketua suku tanpa ampun. Melayang di udara, Ye Junlin menatap daratan yang bergetar, di mana ke-5 ketua suku telah musnah tak tersisa. Saat aura pertempuran mulai pudar, yang tersisa hanya kawah raksasa menganga akibat serangan dahsyatnya. Namun di balik pertarungan itu, ia bergumam, wujud Celestial Emperor Dharma ini memang luar biasa kuat, tapi menghabiskan 80% energi menggunakannya. Sekilas kerutan muncul di dahinya, sebelum akhirnya tersenyum, di mana saatnya menjemput murid barunya yang mungil. Setelah amukannya yang mengerikan, Master Ye bergegas menemui calon murid barunya. Namun dirinya terkejut ketika sosok mungil itu telah menghilang. Apa? Mana calon muridku? Serunya panik. Dia berjanji akan bersikap baik, tapi malah menghilang. Jangan-jangan kabur saat aku bertarung tadi. Wajah Ye Junlin berkerut khawatir, sembari matanya menyisir setiap sudut, mencari tikus putih kecil yang sudah berjanji setia padanya. Sementara Master Ye sibuk mencari calon murid barunya. Di sisi berbeda terlihat 2 kaki mungil berbulu putih berlari pontang-panting. Tikus mungil itu bergerak lincah namun gemetaran, terus menjauh sambil bergumam ketakutan. Nggak mau, beast berkaki 2 itu terlalu serem. Aku hampir modar baru saja. Beast serem itu bisa buat tikus kecil kayak aku kena serangan jantung. Tubuh mungilnya terus melesat menjauh. Bayangan mengerikan tentang Master Ye masih menggerayanginya. Sambil terus berlari ketakutan, tikus putih mungil itu masih tak bisa berhenti bergumam tentang Ye Junlin. Apa beast kaki 2 itu tidak waras ya? Katanya mau menyelamatkanku, tapi malah lebih serem dari 6 ketua suku penjaga pohon Dewa Luo itu. Manusia berkaki 2 mana yang waras ngajak jadi murid? Pakai cara mengerikan begitu sih? Pikirannya kalut, tapi kakinya tak berhenti melesat. Seolah bayangan Master Ye yang menyeramkan terus memburunya. Sambil terus melesat bak kilat menyusuri pepohonan hutan Luotian, si tikus putih itu masih heran. Aneh, habis kena pukulan ketua suku batu tadi, kok nggak sakit ya? Aku bahkan bisa lari secepat ini. Tiba-tiba ia tersadar. Jangan-jangan ini efek buah luo yang aku makan. Wah, efek buahnya sehebat ini. Sorot mata kecilnya berbinar senang. Tubuh mungilnya semakin gesit meliuk di antara rimbunnya hutan suci Luotian. Namun kegembiraannya langsung pupus ketika ia menyadari sosok Ye Junlin semakin mendekat. Bayangan tinggi itu memburunya dengan cepat. Wajah kecil tikus putih langsung pucat.
Matanya melotot ketakutan. Nggak mungkin! Bis kaki dua itu masih bisa mengejarku, padahal aku sudah lari secepat kilat dan sembunyi sebaik mungkin. Tubuh mungilnya gemetar hebat. Rasa paniknya memuncak menyadari Master Yi yang ditakutinya ternyata tak mudah dielakkan. Benar saja firasat tikus putih itu, Ye Junlin melesat di udara dengan kecepatan luar biasa. Berpindah dari satu titik ke titik lain seperti kilat. Aura kemasan menyelimuti tubuhnya, membuatnya jauh lebih cepat daripada calon muridnya yang sedang panik itu. Si tikus mungil mungkin lincah, tapi Master Yi bergerak bak meteor bercahaya, menutup jarak dengan mudah. Dan ketika mengejar tikus mungil yang jadi target misi bilah layar sistemnya, Ye Junlin mempertahankan ekspresi fokus. Matanya mengawasi setiap gerakan kemana arah si tikus yang berusaha kabur. Sistem, apakah tikus putih itu masih di depan sana? Tanyanya serius pada bilah layar sistem, berusaha memastikan posisi calon murid yang bandel tersebut. Mendengar pertanyaan sang master, bilah layar sistem segera muncul dengan respon sigap. Ding, betul Master Ye Junlin, terus lurus ke depan. Target berada tepat di depan dan akan segera master temui. Sistem itu menjawab dengan akurat, mengikuti protokol layanan untuk tuannya yang terhebat. Saat jaraknya semakin dekat dengan target, Ye Junlin tetap melesat cepat di udara. Matanya fokus sambil bergumam. Jadi kecepatan tikus itu berasal dari tubuh abadi Gran Luo? Tanpa bantuan sistemku, pasti dia sudah kabur. Hah, awas kau, tikus mungil. Kalau tertangkap, kau akan kuhukum. Meski gumam dalam hati ancamannya keras, senyum tipis terpancar di wajahnya. Tentu Junlin justru semakin bersemangat mengejar. Adegan berpindah kembali di mana tikus putih terus berlari terbirit-birit, bahkan seluruh bulu-bulunya bergidik ketakutan. Aduh celaka, bis kaki dua itu semakin dekat. Gumamnya panik sambil terus memacu kecepatan larinya. Gimana bisa bis serem itu melacak Mausi di tengah hutan luas begini? Ngeri banget sih. Hatinya berdebar kencang, merasakan aura mengerikan Ye Junlin yang semakin menghimpit, seolah bayangan sang master sudah berada di belakangnya. Saat tikus putih yang mungil itu makin mempercepat larinya ke dalam hutan Luo yang rimbun dan luas, tiba-tiba, wush! Sekilas bayangan sangat cepat menghadang turun dari depannya. Daun-daun pohon berguguran, tapi suasana justru sunyi seketika, bahkan terlalu sunyi. Apa yang dikhawatirkan tikus putih itu ternyata terbukti. Di hadapannya kini berdiri Master Ye Junlin yang menghadang. Tubuhnya menyala dalam selubung aura api yang mencekam. Dengan postur tegap dan mata bersinar tajam, ia memandang tikus mungil calon muridnya itu yang tak lagi mampu berkutik. Tubuh mungil itu gemetar hebat. Seluruh bulu tubuhnya bergidik ketakutan. Cit! Suara lemahnya terlalu pasrah, hanya tubuh panik membatu, tak lagi mampu melawan kejaran Master Ye Junlin. Terjebak dalam situasi yang lebih mengerikan dari ancaman manapun, tikus putih itu hanya bisa terdiam membatu. Wajahnya pucat pasi, seluruh bulu halusnya basah oleh keringat dingin. Mulut mungilnya terkunci gemetar, matanya yang bulat penuh kepanikan dan takut tak lagi mampu melepaskan pandangan dari sosok Master Ye Junlin yang berdiri menghadang di hadapannya. Ketakutan pun memuncak ketika ekor mungilnya tiba-tiba terjepit dalam cengkeraman aura api Ye Junlin. Tikus mungil itu hanya bisa meronta, "Cit, ampuni Mausi! Mausi nggak mau dimakan!" Jeritnya sambil meronta-ronta kepanikan. Air matanya mengucur deras membasahi bulu wajahnya yang begitu lebay dan terlihat kocak. Tingkah polosnya yang berlebihan itu justru membuatnya semakin mirip boneka bulu yang ketakutan di hadapan sang master. Melihat tikus mungil itu meronta dan terus mengucurkan air mata buaya, Ye Junlin mendekat dengan wajah jutek namun tampak terlihat kocak. "Hei tikus mungil, kau kan sudah janji akan melayaniku. Kenapa kau kabur?" Hardiknya sambil pura-pura marah ala ketoprak. Si tikus yang masih gemetar pun menjawab terbata-bata. "Aura master serem banget. Mausi kira master mau makan Mausi juga." Suaranya bergetar. Tubuh dan bulunya terus menggigil tak karuan seperti daun kering diterpa badai. Mendengar jawaban polos si tikus mungil,
Master Ye justru semakin bernafsu mengerjainya. Dengan tatapan tajam tapi mata berbinar tengil, ia menjulurkan lidah sambil berkata berat. Aku sering makan daging sapi atau kuda, tapi daging tikus. Aku belum pernah mencobanya. Hahaha, siapa tahu rasanya lebih enak. Seketika, seluruh bulu putih tikus itu bergidik ketakutan. Badannya menggigil seperti kecambah terhempas topan. Matanya melotot begitu panik dibuatnya. Sontak mendengar ancaman Master Ye, si tikus mungil itu langsung histeris. Air matanya mengalir semakin deras sambil berteriak kencang. Jangan Master, daging mausi asam banget. Nanti Master sakit perut. Terus kentut-kentut. Badannya yang kecil itu meronta-ronta bak popcorn meletus. Wajahnya yang sudah belepotan air mata semakin lucu dibuatnya. Ye Junlin nyaris tak bisa menahan tawa melihat kelakuan polos calon muridnya yang ternyata begitu pengecut tersebut. Mendengar alasan ngawur si tikus mungil, Ye Junlin malah semakin mengganas ingin mengerjainya. Justru jadi penasaran. Kemarilah tikus mungil. Aku ingin mencicipimu sedikit, ujarnya sambil membuat wajah paling serem. Mulut menganga lebar, mata melotot bak zombie kelaparan. Si tikus langsung histeris, bahkan tersentak panik seperti jagung berondong di wajan panas, dan membuat tingkah polosnya semakin mengocok perut. Hahaha, usai dibuat terjepit ekornya di antara jari-jari beraura api Master Ye, tikus mungil itu akhirnya pingsan secara dramatis. Matanya berputar kunang-kunang dan mulutnya berbusa, lalu pingsan lemas dengan gaya khas drama ratapan. Bayangan putih rohnya justru kabur dari tubuh kecilnya yang keluar dari mulut. Melayang-layang bak hantu kecil yang tersesat. Ye Junlin pun tak tahan lagi. Hahaha, tertawa ngakak melihat akting calon muridnya yang layaknya seperti pemain opera terkocak. Melihat calon muridnya adalah pemilik tubuh abadi Gran Luo. Namun ternyata seekor tikus pengecut yang mudah pingsan. Master Ye justru semakin terhibur. Hahaha, Master Ye terhibur kocak. Bagaimana bisa pemilik kekuatan legendaris, tapi nyalinya sebesar kacang polong? Godanya sambil menggelengkan kepalanya. Pantas lari tikus mungil itu terbirit-birit, ujar Master Ye tak bisa menahan tawa melihat tikus mungil yang kini pingsan di hadapannya itu, bagaikan jemuran lepek. Tanpa disadari, Ye Junlin semakin larut dalam kelucuan tikus mungilnya. Hahaha, dasar tikus pengecut tapi menggemaskan, ujarnya sambil terus mencubit pipi tikus berbulu lembut yang masih pingsan itu. Tingkahnya kini seperti anak kecil yang dapat mainan baru. Mungkin inilah kebahagiaan sederhana yang dulu hilang dari hidupnya. Baiklah, kau resmi jadi muridku, serunya riang. Meski si tikus jelas tak mendengar, karena masih pingsan dalam keadaan kobam kepanikan dengan mulut berbusa. Waktu pun berlalu sangat cepat. 2 jam kemudian, senja pun tiba di dalam hutan suci Luotian. Master Ye duduk santai di dekat api unggun, sambil memanggang sepotong daging besar dan menikmati aroma segentong sup lezat yang entah dari mana datangnya. Sementara itu, si tikus mungil masih tergeletak pucat di sampingnya. Belum sadar dari pingsannya yang dramatis. Seolah dunia luar tak ada artinya dibanding trauma bertemu Master Ye yang mengerikan. Uniknya, meski masih dalam keadaan pingsan, hidung sensitif tikus mungil itu tiba-tiba mulai berkedut-kedut ketika mencium aroma sedap masakan Master Ye. Tubuhnya tetap tergeletak kaku dengan mata terpejam, namun moncongnya bergerak-gerak halus, seolah sedang menikmati bangket mewah dalam mimpinya. Sungguh pemandangan kocak, tikus pingsan yang hidungnya masih aktif menyantap aroma lezat di sekitarnya. Setelah pingsan cukup lama dengan tingkah polosnya, tikus mungil itu perlahan membuka mata dan mengucek halus sembari mengusap wajahnya. Hidungnya yang masih mengendus aroma sup membuatnya bergumam setengah sadar. Harum banget. Apa Mausi sudah di surga ya? Ujarnya mengigau dengan mata yang kunang-kunang mulai terbuka. Namun belum menyadari bahwa aroma lezat itu berasal dari masakan Ye Junlin yang sesungguhnya, dan bukan berasal dari khayalan tikus mungil yang kocak itu. Dan ketika sadar sepenuhnya, tikus kocak mungil itu langsung kepanikan.
Matanya terbelalak melihat gentong besar berisi sup mendidih tepat di depan matanya. "Pak, panci raksasa? Apa Mausi mau direbus hidup-hidup? Jangan-jangan, Master!" teriaknya sambil menatap kendi mendidih itu dengan panik dan bulu tubuh bergidik menggigil. Bahkan tingkahnya yang berlebihan malam itu berhasil membuat suasana semakin kocak. Melihat peralatan masak Master Ye, serta api unggun yang membara dengan daging panggang, dan gentong sup raksasa yang mendidih, tingkah tikus mungil semakin kocak dan langsung mundur teratur dengan tubuh gemetaran. Matanya yang bulat penuh ketakutan bertatapan dengan sorot mata Ye Junlin yang meski terlihat polos, tetap mengerikan bagi si tikus. Master Ye hanya diam mengamati, tapi rasa iba mulai muncul melihat calon muridnya yang menggemaskan sekaligus kocak tersebut. Pemandangan daging besar yang dipanggang di atas api unggun membara semakin membuat si tikus mungil histeris. Matanya yang merah menyala seperti lampu alarm, fokus menatap tajam ke arah daging itu, seolah-olah ia bisa membaca takdir mengerikan yang menunggunya. Tubuhnya yang kecil gemetar tak karuan, sementara imajinasinya sudah membayangkan tubuh mungilnya menjadi menu berikutnya. Ternyata dugaan si tikus salah besar. Alih-alih menjadikannya menu, Master Ye justru menyodorkan sepotong daging bakar lezat ke arahnya. "Huf, dasar tikus pengecut, makan ini," ujar Master Ye sambil gelengkan kepalanya, melihat calon muridnya yang terlihat sangat kocak. Mulut menganga lebar penuh liur, matanya berbinar antara takut dan lapar. Tak percaya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dengan polosnya, si tikus mungil langsung menyambar daging pemberian Master Ye. Kaki depannya yang mungil mencengkeram erat daging panggang di mulutnya mengunyah lahap bak tikus yang kelaparan. "Oishi, daging ini sangat enak," gumamnya dengan moncong belepotan daging panggang. Dan wajahnya penuh kegembiraan yang polos. "Daging apa ini, Master? Aku belum pernah makan daging yang seenak ini," tanyanya polos. Lupa sejenak akan ketakutannya pada sosok yang memberinya makan tersebut. Sambil menggulingkan daging panggang bagiannya, Master Ye tersenyum puas lalu menjawab, "Itu daging kelinci. Enak kan?" ujar Master Ye. Dan seketika, mulut si tikus berhenti mengunyah. Matanya membulat terkejut. "Loh, kelinci? Memang daging ini sangat enak, tapi kan kelinci sangat lucu dan menggemaskan," protesnya dengan wajah polos penuh ketidakmengertian, seolah baru menyadari ironi memakan hewan yang sama imut dengannya. Mendengar protes polos si tikus, Master Ye langsung membuat wajah paling seram, namun terlihat kocak, sambil berkata dengan nada berat kembali mengerjainya. Kalau gitu mau kupanggang daging tikus saja, pasti lebih enak." Seketika, si tikus langsung histeris. "Jangan, tikus nggak enak. Lebih baik makan kelinci yang lezat daripada tikus asam," jeritnya sambil menggigil mata melotot kepanikan. Membuat Master Ye tertawa ngakak melihat reaksi berlebihan murid kecilnya yang mudah dijahili. Dengan kelucuan yang tak tertahankan, tikus yang mungil itu segera mengubah topik pembicaraan sambil memamerkan mata bulatnya yang memelas. "Master, bolehkah Mausi minta tambah daging bakar lagi?" Suaranya melas begitu manja. Ekornya bergoyang-goyang penuh harap. Strategi sempurna untuk mengalihkan perhatian Master Ye dari candaan mengerikannya tadi. Master Ye menatap tajam si tikus mungil, lalu tiba-tiba tersenyum lebar. "Boleh saja, tapi ada syaratnya. Mulai sekarang kau harus menjadi murid resmiku," sambil menyodorkan daging bakar tambahan yang besar dan lezat dengan matanya yang berbinar licik. "Sepakat? Daging enak ini jadi milikmu, asal kau mau menjadikanku guru sekaligus mastermu," ujar Master Ye sambil menggoda tikus mungil itu dengan daging bakar yang sangat lezat, seperti umpan yang tak mungkin ditolak. Mendengar tawaran itu, si tikus mungil langsung gugup. Apakah Master serius mau menerima Mausi? Tapi Mausi cuma tikus kecil. "Nanti malah membahayakan, Master," Ye Junlin langsung memotong dengan suara keras. "Diam, ukuran bukan masalah. Mulai hari ini kau murid keduaku. Aku yang tentukan siapa yang layak." Matanya berkilat tegas. "Pilih sekarang. Jadi muridku mendapat perlindungan,
atau menolak dan tetap jadi tikus pengecut, ujarnya, dengan tangan yang menggenggam daging bakar menggoda. Begitu mendengar penjelasan Master Ye, si tikus mungil langsung berubah jadi kembang api hidup. "Siap Master Ye, Mausi bersedia menjadi murid," teriaknya sambil melompat-lompat kegirangan dengan pipi merah bagaikan apel. Bulu putihnya yang belepotan daging bakar ikut berhamburan. Dengan satu kalimat, nasibnya berubah dari tikus liar menjadi murid kesayangan Beast berkaki dua yang dulu begitu ditakutinya. Setelah ikrar kesetiaan, Master Ye berdiri tegap dengan aura wibawanya dan berkata, "Sekarang, beri hormat pada mastermu." Si tikus mungil, yang kini resmi bernama Bai Xiaoxi, langsung membungkuk dengan hormat. Ekornya lurus ke belakang bak pedang samurai dan berkata, "Murid Bai Xiaoxi memberi salam hormat kepada Master Ye Junlin," serunya penuh khidmat. Meski postur imutnya yang membungkuk, justru membuatnya terlihat seperti bola bulu yang menggumpal terlihat kocak. Usai terjalinnya ikrar Master Ye sebagai master dengan Xiaoxi sebagai muridnya, tiba-tiba muncul bilah layar sistem Ye Junlin. Ding! Bilah layar sistem menyampaikan, "Selamat, misi rekrut murid kedua, Bai Xiaoxi, berhasil. Hadiah, Supreme Divine, 5 Cycles of Annihilation." Menjelaskan, skill AOE super ngeri, dapat melenyapkan apapun di garis sight-mu. Ye Junlin tersenyum puas. Sementara Bai Xiaoxi yang tak mengerti sistem hanya bengong melihat masternya tersenyum misterius. Selain itu, bilah layar sistem Ye Junlin juga kembali menyampaikan, "Ding!" Bilah layar sistem kembali bersinar dan menampilkan info terbaru. Bonus gift, Grand Luo Scripture, adaptable dengan bakat murid. Gulungan cahaya muncul, bertuliskan jurus rahasia dengan aksara kuno yang bercahaya penuh energi maha dahsyat. Sementara Master Ye tersenyum puas mengetahui hadiah yang didapatkan adalah jurus yang lebih mengerikan dan cocok dengan murid mungilnya, yaitu Xiaoxi. Di tengah usai seluruh item legendaris diberikan oleh sistem kepada Master Ye, bilah layar sistem kembali muncul. Ding! Seluruh reward misi telah diberikan. Catatan penting, perlakukan semua murid, termasuk Bai Xiaoxi, dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Layar sistem kembali berkedip, seolah menegaskan bahwa Master Ye sebagai guru harus memberikan perlakuan baik kepada setiap muridnya. Sementara mendengar ocehan sistem, Master Ye tersenyum licik. Candanya berkata bahwa sistem terlalu cerewet. Dan begitulah Bai Xiaoxi, si tikus mungil nan menggemaskan, resmi menjadi murid kedua Master Ye setelah Qianye, dengan sumpah setia yang penuh kelucuan dan drama. Sementara itu, bagaimanakah hadiah 5 Cycles of Annihilation dari sistem Junlin? Apakah benar-benar memiliki kekuatan di luar nalar? Yuk simak keseruan cerita dari manhwa. Reinkarnasi menjadi kakek tua, ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Pada chapter 19 first release with member Clonime selanjutnya ya sob. Dan sebelum Yui undur pamit, Yui ingin selalu berterima kasih kepada sobat Clonime yang tak henti mendukung Clonime channel dengan menonton setiap video dari awal sampai akhir. Yui and Clonime channel mohon dukungannya ya sob, dengan secangkir kopi hangat. Atau sobat Clonime juga bisa apresiasikan dengan memberi super chats, super thanks, dan super stickers, agar Yui bisa edit cerita lainnya lebih panjang dan seru dengan gear yang mumpuni dari support kalian. Serta Yui juga ingin sobat Clonime menantikan ketika ada event menarik apapun yang akan diadakan Clonime ke depannya. Sebagai bagian dari rasa syukur dan terima kasih Clonime Team kepada sobat Clonime di seluruh dunia, dengan cara klik tombol join sebagai salah satu dukungan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Clonime yang tergabung dalam member spesial. Sampai jumpa lagi sobat Clonime. Searching for your light, Terminator, 闇を切り裂いて Terminator, so I say to the darkness, 終わり
journey.